Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kali ini kita mengangkat tentang istiqomah. Sesungguhnya nikmat istiqomah di atas agama Allah merupakan karomah yang Allah berikan kepada hambanya. Karena dengan istiqomah tersebut, seseorang bisa meraih husnul khotimah, mengakhiri hayat dalam keadaan berpegang teguh dengan agama Allah Azza wa Jalla serta berjalan di atas syariatnya. Dari Abu Amr atau Abu Amrah Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu perkara dalam agama Islam ini di mana aku tidak akan bertanya kepada seseorang pun setelahnya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Katakanlah dengan lisanmu disertai keyakinan dalam hati, aku beriman kepada Allah. Kemudian istiqomahlah engkau di atas keimanan kepada Allah." Hadis ini merupakan hadis agung yang menunjukkan pemahaman sangat mendalam dari sahabat Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu, di mana dia menanyakan suatu pertanyaan yang sangat besar dan mendalam maknanya. Walaupun singkat, pertanyaannya itu mengandung makna yang sangat padat. Hadis ini juga merupakan jawami'ul kalim yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kekasihnya, di mana beliau mengatakan, "Katakanlah aku beriman kepada Allah dan kemudian istiqomahlah engkau di atas keimanan tersebut." Istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia memiliki keutamaan di akhirat, dia juga memiliki keutamaan dalam kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia, "Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, mengikrarkan bahwasanya Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka beristiqomah, maka malaikat itu akan turun kepadanya seraya mengatakan, janganlah engkau merasa takut dan janganlah engkau merasa bersedih, dan bergembiralah engkau di jannah surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu." Quran surat Fussilat 30. Di antara sebab istiqomah, di antara sebab seorang bisa istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala adalah satu, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menguasai dan membolak-balikkan hati sesuai dengan kehendaknya. Banyak-banyaklah berdoa kepada Allah dan tidak boleh mengandalkan pada kemampuan dan kejeniusan kita. Berbanyak orang yang pintar dan berilmu, akan tetapi tidak ada jaminan sedikit pun baginya bahwasanya dia bisa istiqomah di atas ketaatan kepadanya. Sejarah pun membuktikan yang demikian. Berapa banyak orang dahulu termasuk ahlul istiqomah dan ternyata di akhir hayatnya menyimpang dan meninggalkan al-haq setelah dia berada di atasnya. Kepintaran, kecerdasan, ilmu dan kelebihan yang lain semuanya adalah mauhub adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita bertumpu kepada kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut. Hendaknya kita menyadarkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, janganlah engkau sembangkan, palingkan hati kami setelah engkau memberikan petunjuk, membimbing al-haq kepada kami, dan anugerahkanlah kepada kami rahmatmu, sesungguhnya engkaulah zat yang memberikan. Ali Imran ayat 8. Demikian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah orang yang paling bertakwa, paling berilmu, serta paling mengerti tentang akhlak Rabbnya, dan bahkan beliau adalah manusia yang paling mulia secara mutlak. Beliau tidak mengandalkan dengan keistimewaan dan kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau tersebut. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu." Kita yang tidak memiliki kelebihan sedikit pun, bahkan kekurangan dalam banyak sisi, lemah iman, lemah ilmu, lemah tawakal, lemah segalanya,
tentu saja lebih dan lebih untuk mengembalikan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertumpu kepadanya dan memohon untuk bisa istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak disesatkan setelah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita al-haq. 2. Duduk bersama dengan orang soleh dan bergaul bersamanya. Hendaknya kita duduk bersama dengan orang-orang soleh yang akan membimbing kita dan yang akan menasihati kita ketika lupa. Dan kita menjauhi orang-orang jahat yang tidak akan pernah menunjukkan kepada kita jalan kebaikan dan tidak pernah menggandeng tangan kita kepada kebaikan. Lihatlah kisah seseorang membunuh yang telah menghabisi 99 nyawa. Kemudian dia bertanya kepada seseorang yang paling berilmu di muka bumi pada waktu itu, dan ditunjukkanlah kepadanya seseorang ahli ibadah. Dia sebutkan padanya bahwa dia telah membunuh 99 orang. Kemudian dia bertanya apakah dia masih memiliki kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ahli ibadah tersebut merasa itu sesuatu yang besar sehingga dia fatwakan bahwasanya tiada taubat baginya. Maka ahli ibadah tersebut pun dibunuh sehingga genaplah 100 nyawa dia layangkan. Kemudian dia bertanya tentang orang yang paling berilmu di muka bumi ini pada waktu itu, dan ditunjukkanlah padanya seseorang alim dan diceritakan bahwasanya dia telah melayangkan 100 nyawa. Dan dia bertanya, apakah masih memiliki kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan diri dari dosa tersebut? Seorang alim tersebut mengatakan, apakah yang akan menghalangi kau dari taubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Yakni tidak ada satupun yang menghalangi antara dirimu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan pintu taubat itu terbuka lebar. Allah Subhanahu wa taala membuka kedua tangan siang dan malam untuk hamba-hambanya yang bertobat. Allah buka kedua tangannya di malam hari untuk mengampuni orang-orang yang bertobat dari dosa-dosa yang dikerjakan di siang hari. Dan Allah Subhanahu wa taala buka tangannya di siang hari untuk mengampuni dosa-dosa yang orang yang bertobat dari dosa yang dikerjakannya di malam hari. Kemudian orang alim tadi berwasiat, pergilah kau ke negeri fulan. Di sana ada orang-orang soleh yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beribadahlah kepadanya. Bersama dengan mereka beribadahlah engkau dengan orang-orang soleh tersebut. Orang-orang yang apabila duduk bersama mereka tidak akan pernah celaka dan tidak akan pernah merugi. Dan jangan sekali-sekali engkau kembali ke kampung halamanmu karena negerimu adalah negeri yang jelek. Perhatikan nasihat orang alim tadi kepada orang yang bertaubat tersebut. Dari hadis tersebut sangat jelas sekali bahwasanya tempat atau lingkungan dan teman yang baik memiliki peran yang sangat besar bagi seseorang untuk menjaga keistiqomahannya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Belajar ilmu dengan agama para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Belajarlah ilmu agama dengan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Belajar agama melalui tangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan bimbingan dan tuntunan dari mereka. Insyaallah dengan itu kita akan bisa istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ilmu agama tersebut seseorang bisa mengetahui al-haq yang benar dari al-batil yang salah. Seseorang bisa mengetahui al-iman, hakikat iman dari al-kufur, kekufuran. Hendaknya kita senantiasa berusaha dan berupaya dengan segenap potensi dan kemampuan yang kita miliki untuk memiliki semangat yang tinggi di dalam menghadiri majelis-majelis ilmu dalam rangka istifadah, mengambil faedah dari para ulama dan ustadz Ahlus Sunnah wal Jamaah.
karena dengannya akan membantu seseorang untuk istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-Mu yang senantiasa istiqomah di jalan yang Engkau ridhoi meskipun sebatang kara. Mengapa tidak istiqomah kita ya? Kenapa? Ini alasannya. Betapa indah jika hidup kita selalu istiqomah. Dan kali ini kita sambung membahas tentang berikut ini adalah beberapa perkara yang menyebabkan seseorang keluar dari istiqomah. Di antaranya, 1. Berpaling dari siratal mustaqim serta mengikuti langkah-langkah syaitan. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW membuat sebuah garis lurus dengan tangan beliau dan mengatakan, "Ini adalah jalan Allah yang lurus." Lalu beliau mengaris dari kanan dan kiri, kemudian mengatakan lagi, "Ini adalah jalan-jalan yang tidak ada satupun dari jalan-jalan tersebut, melainkan syaitan yang menyerukan di atasnya." Kemudian beliau SAW, Nabi Muhammad kita SAW, membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalannya menyebabkan kalian terpisah dari jalannya. Demikianlah wasiat Allah kepada kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa." Yang kedua, meninggalkan pendidikan Islami bagi generasi muslim saat ini dan menganggap perkara tersebut sebagai perkara kecil. Generasi penerus itu tidak diarahkan kepada sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat mereka. Lalu bagaimana bisa diharapkan bila demikian cara pelatakan batu pertama terhadap generasi Islam agar dia tumbuh menjadi orang yang cinta terhadap ketaatan, benci terhadap kemaksiatan, dan selamat fitrahnya. 3. Penyebab seseorang keluar dari istiqomah. Yang ketiga, memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk mencari kesenangan hidup tanpa ada aturan syariat, sehingga anak pun melakukan segala kerusakan selama dia bisa mendapatkan kesenangan, seperti permainan yang melalaikan, menonton film-film porno dan sinema yang penuh kedustaan, narkoba, dugem, pergaulan bebas, merokok, musik, dan lain-lain yang tidak baik untuk dilakukan. Adapun penyebab seseorang keluar dari istiqomah, yang keempat, hilangnya perhatian para guru terhadap anak didik, sehingga mereka berbuat apa saja yang diinginkan walau hal itu bertentangan dengan apa yang dikaji dipelajari. Yang kelima, penyebab seseorang keluar dari istiqomah adalah meninggalkan masjid dan tidak memenuhi seruan dai-nya, melanglang buana dalam aktivitas yang tidak berguna untuk dunia. Perbuatan yang dilakukan di tengah muslimin, terlebih dari kalangan sebagian pemuda yang cenderung senantiasa melampiaskan nafsunya tanpa terkendali. Yang keenam, bertebarannya kemungkaran di tengah-tengah kaum muslimin dan terciptanya lingkungan yang jelek dan kotor. Semua ini sangat mungkin menjadi sebab terjadinya penyelewengan dan keluar dari istiqomah. Ketujuh, terlepasnya tali hubungan antara anak dan bapak yang soleh lagi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga anak menempuh jalan-jalan kedurhakaan yang merupakan seruan iblis dan tentara-tentaranya untuk menuntut keadilan dan kebebasan hidup dari orang tua yang soleh dan bertakwa tersebut. Lihat kitab Asbab Istiqomah Asyishab wa Bawaid Inhirafihim karya Asyishab Hijaj bin Muhammad bin Hadi Al-Makali, halaman 29-32. Ini beberapa sebab penyelewengan dan keluarnya seseorang muslim dari jalur istiqomah. Keadaan ini membutuhkan jawaban solusi agar jangan sampai generasi Islam pada masa yang mendatang menjadi pengibaran bendera kesesatan dan penyelewengan, menjadi generasi yang tidak berdaya di hadapan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Generasi yang egois, rusak moral, menjadi generasi yang rendah dan budak
piaraan musuh-musuh mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan dan tidak akan tercabut kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Hadis riwayat Abu Daud dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Sahihul Jami' nomor 423. Al-Imam Malik mengatakan, sekali-kali tidak akan ada yang memperbaiki urusan umat ini melainkan harus kembali kepada apa yang telah memperbaiki umat terdahulu. Abu Amr Al-Auza'i mengatakan, hendaklah kamu mengikuti jalan-jalan pendahulumu yang soleh, sekalipun orang-orang menolakmu, tidak menyukaimu. Semoga kita semua terhindar dari perkara yang membuat kita keluar dari keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.